Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Febriani dengan NIM 37201187, kelas MBS 2F, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 59 beserta penjelasan hukum tajwidnya. Digunakan untuk memenuhi tugas praktek ibadah qiraah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu penjelasan hukum tajwid dari surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu ya ayyuha. Hukumnya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 2-5 harakat. Yang kedua allazi. Hukumnya alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah lam dibaca idgham. Yang ketiga allazina. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal berharakat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang keempat amanu. Hukumnya mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu daripada huruf mad. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang kelima amanu. Hukumnya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 2-5 harakat. Yang keenam atiu. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf ta berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ketujuh Allah. Hukumnya tafkim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharakat dhammah. Cara membacanya tebal. Yang kedelapan wa'ti'u. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf ta berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang kesembilan ar-ra. Hukumnya alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf ra dibaca idgham. Yang ke-10 rasul. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf sin berharakat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-11 amri. Hukumnya izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya dengan jelas. Yang ke-12 minkum. Hukumnya ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung. Yang ke-13 fa'inta. Hukumnya ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung. Yang ke-14 tanaza. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-15 za'tum fi. Hukumnya izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya dengan jelas. Yang ke-16 fi. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf fa berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-17 syai'in. Hukumnya mad lain atau lin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf shin berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Yang ke-18 infaruddu. Hukumnya ikfa karena huruf hamzah berharakat kasrah tanwin bertemu huruf fa dibaca samar dengan dengung pada waktu mengucapkan huruf nun mati
sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf fa. Yang ke-19, Allah. Hukumnya tafkhim, karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharakat fathah, cara membacanya tebal. Yang ke-20, war-rasul. Hukumnya alif lam syamsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf ra, dibaca masuk ke huruf ra. Yang ke-21, rasul. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf sin berharakat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-22, inkun. Hukumnya ikfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung. Pengucapannya nun sukun seperti menjadi ing. Yang ke-23, kuntum. Hukumnya ikfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung. Ketika mengucapkan huruf nun mati, ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas sesuai makhraj huruf ta. Yang ke-24, tumtu. Hukum izhar syafawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan jelas. Yang ke-25, minuna. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharakat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-26, billahi. Hukumnya tarkik, karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharakat kasrah. Cara membacanya tipis. Yang ke-27, wal yaumi. Hukumnya mad lain atau lin, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharakat fathah. Yang ke-28, al-akhir. Hukumnya mad badal, karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-29, dzalik. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf azal berharakat fathah, tegak, atau berdiri dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Yang ke-30, khair. Hukumnya mad lain atau lin, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf kha berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Yang ke-31, khairuwa. Hukumnya idgham bigunnah, karena huruf ra berharakat dhammah tanwin bertemu huruf waw, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat. Yang ke-32, ta'wil. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf waw berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Dan yang terakhir, yang ke-33, la. Hukumnya mad iwad, karena lam alif berharakat fathah, tanwin, dan diwakaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harakat. Demikianlah penjelasan hukum ilmu tajwid tentang surat An-Nisa ayat 59. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.